Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Biarlah kebaikan dan kemurahan Allah senantiasa melimpah dalam kehidupan kita semua. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Kejadian 5 ayat 9 sampai 24 dengan judul perikop keturunan Adam bagian ketiga. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia mempunyai anak Kenan. Enos masih hidup 815 tahun lagi setelah mendapat Kenan. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia mempunyai anak Mahalaleel. Kenan masih hidup 840 tahun lagi setelah mendapat Mahalaleel. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun lalu ia mati. Setelah Mahalaleel hidup 65 tahun, ia mempunyai anak Yared. Mahalaleel masih hidup 830 tahun lagi setelah mendapat Yared. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi Mahalaleel mencapai umur 895 tahun lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia mempunyai anak Henok. Yared masih hidup 800 tahun lagi setelah mendapat Henok. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia mempunyai anak Metusalah. Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah mendapat Metusalah. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Henok hidup bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, melanjutkan bacaan tentang keturunan Adam pada bagian ini, ada beberapa nama yang dituliskan, yaitu Enos, Kenan, Mahalaleel, Yared, serta Henok. Mereka dicatat sebagai para bapa leluhur pada masa sebelum terjadinya air bah dan terkenal akan kebijaksanaan serta kesalehan mereka. Berbeda dengan pencatatan tentang keturunan Kain pada Kejadian 4 ayat 18 yang terkesan tergesa-gesa, para bapa leluhur ini dicatat secara panjang lebar bahkan diperluas sampai kepada usia mereka hidup di muka bumi. Bahkan disebutkan tentang hubungan mereka dengan Allah, seperti Enos dianggap sebagai penanda keturunan saleh dari Adam. Nama Mahalaleel yang berarti pujian Tuhan atau memuji Tuhan, serta Henok yang dicatat tidak mengalami kematian tetapi hidup bergaul dengan Allah lalu tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara, kehidupan para bapa leluhur ini sebenarnya dapat dituliskan dengan lebih ringkas. Namun pencatatan orang yang hidup dengan kesungguhan hati kepada Allah sampai pada berapa lama mereka hidup sebenarnya menunjukkan bahwa kehidupan orang yang saleh dapat mendatangkan berkat bagi mereka yang membaca sejarah kehidupannya, serta meninggalkan keteladanan iman yang dapat memberkati serta mendatangkan kehidupan bagi sesama. Saudara, kehidupan yang Allah percayakan kepada kita adalah titipan Allah, sehingga tidak dapat kita gunakan semau kita. Kehidupan dengan segala hal yang Allah rancangkan di dalamnya harus dapat kita pertanggungjawabkan kepada Allah dan juga kepada sesama kita. Jika kehidupan yang kita jalani hanya untuk memuaskan ego serta nafsu kita saja, maka kenangan yang kita tinggalkan akan membusuk dan tidak menjadi berkat bagi mereka yang mengenal kita. Tetapi jika kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang saleh, maka Allah akan memberkati kehidupan kita serta dapat juga mendatangkan berkat bagi mereka yang mengenal kita. Atau dengan kata lain, kita meninggalkan keteladanan iman yang dapat dicontoh bagi mereka yang ada dalam kehidupan kita.
Saudara, mari kita meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, keteladanan iman seperti apa yang kita rindu akan kita tinggalkan bagi sesama? Mari, jika kerinduan kita adalah meninggalkan keteladanan iman, maka hiduplah dalam takut akan Allah, dalam kesalehan serta mendatangkan kesenangan bagi Allah dan memberkati bagi kita serta sesama kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami kembali diingatkan betapa berharganya hidup yang Allah sudah karuniakan pada setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, mari berikan kepada kami keteguhan hati untuk kami dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh pertanggungjawaban kehadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menguatkan kami Tuhan, sehingga kami dapat menjalani hidup dengan saleh. Kami dapat menjalani hidup dengan tetap menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah yang menjadi andalan kami Tuhan, untuk kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Allah akan menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan. Terima kasih, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, selamat menikmati kemurahan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.